satu-satunya kampus negeri yang ada di Pulau Belitung itu Prodi Keperawatan Prodi Belitung Pak ya? Keperawatan Belitung. Ya. Oh, oke deh. Berarti kampus lain nggak ada Pak? Yang negeri juga, yang kampus kesehatan? Yang nggak ada kalau di bawah kementerian nggak ada. Nggak ada. Ya. Naik lagi ke tingkat KMB, ya. KMB. KMB juga ada 3 gitu ya. Lab Berbagi lagi. KMB Ya. itu apa, Pak? KMB. Ke keperawatan medikal bedah. Keperawatan Ya, medikal keperawatan bedah. medikal bedah. Oke. Selanjutnya ada laboratorium maternitas. Maternitas ini dia kebidanan. Oh, maternitas. Oke. Terus ada juga laboratorium anak. Anak. Ya, untuk anak perawatan yang sakit juga yang sehat. Gitu ya. Ada perawatan jiwa juga, ada perawatan jiwa sendiri. Perawatan Ya, jiwa. ada juga. Ya. Oke ya Pak. Ada lab gerontik. Lab Ya. gerontik. Gerontik itu khusus untuk lansia. Oh. Ya. Terus ada lab keluarga juga. Oh, lab ya. keluarga. Okay. Ini mata kuliah perawatan keluarga dan Perawatan lab keluarga. komunitas gitu ya, komunitas. Nah, selain itu ada juga kita khusus lab untuk manajemen keperawatan. Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast Papin dimanapun Anda berada. Baik, pada pagi hari ini saya kedatangan tamu istimewa banget ya. Dari beliau adalah Kaprodi Prodi Keperawatan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Selamat pagi Pak Ade. Pagi ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah baik. Beliau adalah Bapak Ade Sukarna Raden ya, Raden Ade Sukarna, Magister Keperawatan. Oke. Baik Pak, sebelum kita mulai bisalah Bapak sedikit perkenalkan diri Pak. Bapak namanya siapa, terus di Poltekkes Pangkal Pinang Prodi Keperawatan Belitung ya. Jadi kaprodinya semenjak kapan gitu Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Novi. Jadi nama saya itu R.Ade Sukarna ya. Ada Raden Ade Sukarna. Cuman saya lahirnya di Manggar. Manggar. Ya, oh, di Manggar, Belitung Timur ya. Timur. Orang Belitung Timur. Oh iya. Ya, emang ya sejarahnya kalau dilihat pasti orang kiranya Sunda gitu kan. Iya. Sunda tapi nggak bisa bahasa Sunda. Jadi kebetulan waktu itu kan zaman Timah, jadi bapak itu dari Garut ngerantau ke sini, jadi ketemu dengan ibu gitu. Kalau jadi, ibu asli Belitung. Belitung. Bapak yang asli bapak orang Garut. Garut ya, Jawa Barat ya, Jawa Barat. okay. Kayaknya nanti namanya ada R.Ade Sukarna gitu, Raden. Jadi kan emang bapak mungkin keturunan dah, istilahnya darah biru ya kalau dulu itu ya. Iya. Gitu. Kalau jadi Kaprodi semenjak kapan Pak? Saya Kaprodi tahun kemarin ya, 1 Juni 2024. Oh iya. Gimana Pak jadi Kaprodi Keperawatan Belitung? Luar biasa. Tantangannya? Iya. Yang jelas banyak tugas, tambah banyak tugas ya. Berarti Pak Ade selain jadi Kaprodi juga dosen ya Pak? Ya dosen juga, ya itu yang di internal di sini ya. Internal. Ya, kebetulan di luar juga kan saya banyak jadi ikut kayak kemarin ya, ada pemilu ikut juga gitu kan. Jadi panitia ya? Ya jadi ketuanya gitu kan. Iya, di organisasi luar PPNI juga ada gitu kan. Jadi ketua departemen organisasinya. Baik Pak Ade. Jadi saya ingin tahu Pak, jadi Poltekkes Pangkal Pinang Prodi Keperawatan Belitung ini kampus negeri Pak ya? Ya, kampus negeri. Berarti negeri di bawah Poltekkes Pangkal Pinang, Kementerian Kesehatan Pak ya? Oke, jadi salah satu-satunya kampus negeri yang ada di Pulau Belitung itu Prodi Keperawatan Belitung. Oh, oke deh. Berarti kampus lain nggak ada Pak? Yang negeri juga, yang kampus kesehatan? Yang nggak ada kalau di bawah kementerian nggak ada. Nggak ada. Ya. Oke. Berarti di Belitung. Oke Pak. Jadi selain dia Prodi Keperawatan Belitung adalah kampus negeri, saya lihat di sini banyak fasilitasnya bagus-bagus Pak. Fasilitasnya baik-baik dan mendukung gitu untuk suasana pembelajaran mahasiswanya. Fasilitas apa aja Pak yang ada di Prodi Keperawatan Belitung Pak? Ya, karena kebetulan kita ini kan dengan unggulannya itu Gadar Perairan. Gadar Perairan. Ya. Memang daerah pulau, terus daerah wisata tujuannya luar biasa. Ya. Nah, jadi emang kita banyak kerjasama juga dengan Basarnas gitu kan, BPD gitu kan. Dan alat labor kita juga
mendukung untuk itu. Kita punya alat pelampung gitu kan, life jacket yang lengkap di labnya gitu kan untuk kegiatan itu. Termasuk juga mungkin kita dukung perpustakaan di sini ya, kita cukup banyak juga koleksinya gitu kan. Perpustakaan ya. Karena kita posisinya jauh gitu jadi Panggilan, jadi kita harus mengusahakan juga buku-buku untuk di sini sendiri. Oke. Perpustakaan, labnya ada. Saya tahu tuh prodi keperawatan Belitung banyak labnya Pak. Ya, Laboratoriumnya banyak. Karena kan juga sekolah vokasi ya Pak. Ya. Kalau laboratoriumnya apa aja Pak yang dimiliki oleh prodi keperawatan Belitung? Kita ada lab KMB dari perawatan dasar ya. Dari semester 1 kita udah punya labor ya. Laboratorium Ya. KMB. Yang pertama itu ada biomedik dasar gitu ya. Terus ada nanti perawatan dasar. Kalau sekarang berubah nama jadi kebutuhan manusia ya. Kebutuhan dalam konteks keperawatan. Ya. Terus ada lab naik lagi ke tingkat lab KMB. KMB juga ada 3 gitu ya. Lab KMB itu Pak? Keperawatan medikal bedah. Keperawatan medikal bedah. Oke. Selanjutnya ada laboratorium maternitas. Maternitas ini dia kebidanan. Oh, maternitas. Oke. Terus ada juga laboratorium anak. Ya, untuk anak perawatan yang sakit juga yang sehat. Gitu ya. Ada perawatan jiwa juga, ada perawatan jiwa sendiri perawatan ya. Jiwa. Ada juga. Ya. Oke ya Pak. Ada lab gerontik. Lab gerontik. Gerontik itu khusus untuk lansia. Ya. Terus ada lab keluarga juga. Lab keluarga. Terus, ini mata kuliah perawatan keluarga dan lab komunitas gitu ya, komunitas. Nah, selain itu ada juga kita khusus lab untuk manajemen keperawatan. Manajemen keperawatan. Ya, walaupun dia D3 tapi tetap kita perkenakan dengan manajemen keperawatan. Kan tidak terlepas dari manajemen keperawatan. Nah, untuk gadar kita malah ada 2 ya, lab gadar yang umum secara umum dan ada juga lab gadar perairan tadi. Lab gadar perairan khusus isinya itu ya jaket, alat ya yang enggak punya ambulan ya. Makanya kita ada kerjasama dengan Puskesmas dan Basarnas seperti itu. Oke. Iya. Ambulan tuh menarik juga Pak. Jadi kita ini ambulan air tapi ambulan ambulan di air ya. Ambulan air ya. Oke. Terus untuk menguji kompetensi mahasiswa itu sekarang ada OSCE Pak ya? Ya. Kita punya Pak lab OSCE Pak. Kita punya ada OSCE walaupun masih hibrid ya, tapi kita ada. Jadi setiap tahun kita melakukan ujian OSCE untuk mahasiswa ini ya sesuai kompetensinya itu ada ya. Oke. Berarti selain kampus Pangkal Pinang yang punya lab OSCE, kampus Prodi Keperawatan Belitung juga punya lab OSCE. Ya. Teman-teman semua, sahabat Polkes Papin. Baik, itu laboratorium sama perpustakaan Pak ya? Ya, perpustakaan juga banyak. Oke, untuk yang fasilitas lain Pak seperti ruang kelas seperti itu dan praktek lapangannya di mana aja Pak? Ya. Ruang kelas kita saat ini menyesuaikan mahasiswa, jadi kita ada 5 kelas ya, 5 kelas. Nah, untuk lahan praktek kebetulan kita masih menggunakan di Belitung, Rumah Sakit Masjid Judono dan Belitung Timur 2. Selanjutnya kita gadar perairan menggunakan di Puskesmas Tanjung Binga. Nah, Tanjung Binga karena mereka yang punya ambulan laut tadi gitu. Dan mereka punya UBD ambulan laut, mereka berada di wilayah pariwisata yang paling banyak dikunjungi gitu. Jadi kita ke sana untuk kompetensinya. Karena kita juga kerjasama dengan Basarnas gitu kan untuk pelatihan manusia, pelatihan mahasiswa ini gadar perairan gitu ya. Bagaimana menangani korban-korban yang tenggelam gitu, kecelakaan di laut seperti itu. Oke, berarti gadar perairan ini jadi ciri khasnya Prodi Keperawatan Belitung ya Pak ya? Iya. Saya rasa Prodi Keperawatan kampus lain nggak ada ya gadar keperairan ini Pak ya? Kalau di Bangka Belitung ya. Bangka Belitung ini jadi ciri khasnya ya Pak? Ya. Oke, baik. Selain itu juga pasti pembelajaran akademik tidak terlepas dari dosen ya Pak? Ya. Dari dosen, teknik dan tenaga pendidik. Nah, untuk dosen-dosen sendiri di Prodi Keperawatan Belitung dari latar belakang apa aja Pak? Ya, di sini kita latar belakangnya ya rata-rata sih ada yang memang dari D3 juga gitu. D3 keperawatan, terus dia lanjut ke S1 nurse-nya, baru dia S2 keperawatan gitu kan. Yang
spesifik banget tuh emang ada 4 orang gitu yang master keperawatannya, Ah, dan kebetulan satu orang ini lagi tugas belajar untuk mengambil S3-nya oh gitu, dokter S3. ya, dokter. Nah, yang lain basicnya dia nurse, ada yang Nurse nurse ya, dan nurse, magister kesehatan ya. ya magister kesehatan seperti itu. Oh, oke. Oke, baik. Terus mahasiswa mahasiswa keperawatan ini mahasiswa keperawatan ini dibekali ilmu apa aja Pak selama mereka menjadi mahasiswa di sini? Dikasih ilmu mata kuliah apa aja misalnya? Ya. Untuk mata kuliah ya dari semester 1 Ya. ya kita masih ada bahasa Inggris itu ya, memang bahasa Inggris satu ya. Eh, nah, dalam beberapa dekade ini ada perubahan kurikulum. Perubahan Nah, kurikulum Jadi perawatan kemungkinan ya. bahasa Inggris itu mungkin di akhir juga, gitu Iya. kan? Karena target kita eh, alumni ini nanti bisa banyak yang ke luar negeri kerjanya gitu ya. Oke. Nah, nah, yang jelas dibekali dengan ilmu anatomi gitu kan, Anatomi. dasar segala macam ya. Nanti yang perawatan dasar tadi sama perawatan medical bedah ya, Oh, yang lain-lain. Dan di akhir biasanya kita melakukan pelatihan BTCLS gitu ya, BPJS. BTCLS dan gadar perairan gitu ya. Oh, oke. Baik. Jadi mahasiswa banyak dibekali ilmu ya Pak Ya, keperawatan kan? jadi mereka bisa nanti ditempatkan Ya. di kepulauan Ya. ataupun di darat tuh mampu atau menangani kasus-kasus yang terjadi karena dari perairan atau kepulauan gitu kan. Oh, iya. Ya, ada alumni yang emang standby-nya di pulau, kadang dia mau membawa pasien rujukan Iya. menggunakan ambulan laut gitu kan. Ya, kita ya juga akhirnya membekali mahasiswa ini wajib Iya benar. bisa untuk berenang gitu. Oh iya. Jadi emang ada praktek berenang biasanya kan. Iya sih. Biasanya misalnya memang ada pasien dari wilayah pulau ya, Iya, pasien itu pasti didampingi oleh perawat. iya, Ya di perawat karena seorang perawat tuh pasti bisa apa ya menjaga pasiennya dengan apa dengan eh, lebih lebih apa lebih lebih apa lebih care apa merawat pasien itu dengan ya emang udah ini ya dibekali seperti itu kompetensinya, ya Pak kompetensi ya Pak ya. kompetensinya. Oke baik itu mahasiswanya Pak. Sekarang lulusannya. Rata-rata lulusan prodi keperawatan Belitung itu bekerja di mana aja Pak? Nah, untuk bekerja ini tersebar ya. Sebar. Tersebar Oke. ada yang di puskesmas, ada yang di rumah sakit, Hmm. ada juga yang di luar negeri juga. Ada. Ada, Oh, ya. ada. Berarti Ada luar negeri. lulusan prodi keperawatan Belitung ada yang bekerja di luar negeri ya? Ada, ya. Oke, iya Pak. Jadi yang sudah standby di luar negeri itu ada yang di Singapura, Singapura. ada yang di Jepang, gitu. Dan kemarin kan ada tawaran yang ke Taiwan, ada juga yang daftar dari Ada. kita, Oh gitu iya. kan. Ya, ada juga yang di luar Belitung, Bangka Belitung, maksudnya di Pulau Jawa, gitu kan. Ya, kemarin ada yang dapat CPNS di rumah sakit Tarakan, ya di bawah Oh, Kemenkes gitu bawah kan. Nah, Kemenkes. Kemenkes. Jadi emang menyebar gitu, Menyebar ya. menyebar. Ya ada. Berarti lulusannya bekerja di Bangka Belitung, ada juga di Yang luar di Bangka luar, Belitung, ya ada juga betul. bahkan di luar negeri ya. Ya, Sudah 2 orang yang bekerja di luar negeri Jepang dan Singapura. Oke. Nah, ini Pak, Poltekkes Pangkal Pinang itu kan sekarang lagi membuka mahasiswa baru Pak, mahasiswa baru. Mungkin Bapak bisa sampaikan ke adik-adik kita yang lulus SMA sederajat untuk bisa kuliah di Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang khususnya di Prodi Keperawatan Belitung. oh siap. Oke, untuk adik-adik yang baru lulus SMA, ya, eh, ini adalah Poltekkes, ya kita di bawah Poltekkes Pangkal Pinang, gini ya, Prodi Keperawatan Belitung. Saat ini yang paling utama adalah uang kuliah itu kayaknya paling murah di Indonesia gitu ya. Ya, uang kuliah itu 3,75, UKT-nya Pak ya. UKT ya, UKT 3.500.000 itu UKT ya, dan itu tidak ada uang bangunan segala macam gitu kan. Nah, dan di sini nanti akan dibekali dengan pendidikan ya, dengan dosen-dosen yang memang sudah kompeten ya, dan rata-rata sudah S2 untuk di sini ya. Dan kita juga punya pembimbing klinik di rumah sakit yang sudah kita latih gitu ya. Dan untuk depan kita juga banyak kerjasama ya dengan Basarnas, gitu, BD untuk membekali ilmu yang lain ya. Dan juga di akhir nanti akan ada biasanya bahasa Inggris untuk persiapan. Nah, untuk misalnya ada alumni yang siap untuk bekerja di luar negeri gitu ya.
Oke, nanti cek bisa di link ini untuk pendaftaran. Oke, oke, baik. Satu lagi Pak, kayaknya di prodi keperawatan Belitung ini akan di kampus ini ya akan dibuat student center Pak ya. Ya, Iya. Kalau di marketnya itu ada 5 lantai saya lihat. Di Poltekkes Pangkal Pinang aja belum ada tuh apa student center kan untuk dibuat pembangunannya. Tapi kemarin kalau tidak salah Direktur Poltekkes Pangkal Pinang udah merencanakan ada student center yang dibuat di prodi keperawatan Belitung ya Pak ya. ya, Rencananya dibuat di kampus ini Pak ya. ya. Ada student center. Ya, mungkin ini yang apa yang sekarang kan dipakai lab development itu kan nanti pindah ke sana. Oh. Ya, bisa aja nanti kita juga buka rumah sakit sendiri gitu ya, pendidikan. Rumah sakit pendidikan sama kliniknya itu. Ya, gitu. Iya, iya benar-benar. Iya. Berarti mahasiswanya oke, juga lulusannya oke prodi keperawatan Belitung ini ya. Jadi saya rasa apa mahasiswa baru untuk calon mahasiswa baru memang untuk kuliah di sini ada pilihan yang tepat Pak ya. Ya. Di prodi keperawatan Belitung. Baik, saya rasa cukup Pak Ade ya pertemuan diskusi kita pada pagi hari ini. Saya senang sekali Pak Ade bisa menyempatkan waktu untuk datang di Sahabat Poltekkes Papin untuk kita diskusi tentang prodi keperawatan Belitung, Poltekkes Kemkes Pangkal Pinang. Semoga prodi keperawatan Belitung, Poltekkes Pangkal Pinang sukses terus Pak, meraih akreditasi prodinya unggul dan apa yang sudah direncanakan itu dapat direalisasikan dan apa mahasiswanya sukses terus, dosennya sukses terus dan Poltekkes Pangkal Pinang punya prodi keperawatan Belitung visi misinya dapat tercapai. Oke, baik. Demikian sahabat Poltekkes Papin kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, untuk para pendengar semua. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya, Novidianto dan Bapak Ade. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.